Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Soniawati, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Karawang dari SMA Negeri 3 Cikampek. Berikut adalah tugas 1.4H mengenai demonstrasi kontekstual, yaitu budaya positif. Video ini adalah penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah. Fasilitator saya yaitu Ibu Siti Masitoh, SPD, MPD, dan pendamping praktik saya adalah Ibu Pipit Noviani, SPD, MPD. Tujuan pembelajaran yaitu calon guru penggerak dapat mempraktikkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Berikut adalah acuan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Langkah-langkah dari segitiga restitusi adalah sebagai berikut. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan salah. 3. Menanyakan keyakinan. Berikut adalah kasus pertama, seorang siswa datang terlambat saat pembelajaran telah dimulai. Assalamualaikum. Fungsi dinding sel. Baik. Fungsi membran plasma. Dua. Maida baru datang. Oh ya udah nggak apa-apa, Maida dulu kalau nanti setelah ajar istirahat pertama ke ibu ya. Ya, silakan dulu. Ayo kita lanjutkan fungsi sitoplasma. Malida, sudah tahu kan kenapa Malida ada di ruangan BK? Sudah tahu Ibu. Kenapa coba? Karena saya datangnya terlambat. Iya, jadi sudah 2 kali pertemuan ya di mata pelajaran Ibu, Malida itu datangnya terlambat. Kemudian tadi Ibu juga sempat mengobrol dengan guru lain yang kebetulan ngajar di jam pertama di kelas Malida nih. Katanya juga Malida pernah beberapa kali terlambat ya. Iya Ibu. Gini ya Malida, terlambat itu memang mungkin sekali-kali orang lakukan gitu ya. Mungkin Ibu juga pernah datang terlambat. Tapi kalau misalnya terlambat itu diulang berkali-kali, nah itu bukan hal yang baik gitu ya. Coba ceritain gimana nih Malida bisa nyampe ke sekolah terlambat. Tadi saya dari rumah diantarnya sama Mama. Terus rumah saya juga jauh Bu. Memang rumah Malida di mana? Rumah saya di Purwasari. Purwasari itu yang di dekat itu ya, pakan ayam itu ya? Iya Ibu. Oh iya, berapa menit dari rumah ke sekolah? Kurang lebih 30 menit. Itu kalau jalannya lancar. Oh, 30 menit kalau lancar. Kalau misalnya lagi nggak lancar nih, lagi macet berapa menit? 40 menit, kalau enggak sampai 45 menit bisa Bu yang ke sini. Berarti setara dengan Ibu ya. Ibu juga dari Purwakarta sekitar 45 menit gitu ya. Malida itu diantar sama Mama pakai motor. Iya Ibu. Terus sebenarnya juga saya berangkatnya sudah pagi, tapi saya juga bareng sama adik. Jadinya saya harus nganterin adik dulu. Soalnya juga adik saya baru masuk kelas 1 Bu. Jadi dia itu gak mau ditinggalin dulu sebelum bel kelasnya masuk. Oh, berarti nunggu adiknya sampai masuk kelas, baru mamanya langsung nganterin ke sini? Iya. Apa tidak bisa mamanya nganterin Malida dulu nih ke sekolah, baru nganterin adik gitu? Gak bisa Bu, soalnya sekolahnya lebih jauh dari sekolah adik saya. Berarti tetap harus seperti sekarang gitu ya? Iya. Ke sekolah adik dulu, baru ke sekolah Malida? Oh ya udah. Dari Malida diri ada solusi nggak nih supaya tidak terus datang terlambat ke sekolah?
saya pernah pakai Gojek, cuman lama-kelamaan kata mama ongkosnya makin sama kayak uang jajan, jadinya ini Bu susah gitu buat ongkosnya. Oh, mama kerja apa? Nggak kerja Bu, jadi ibu rumah tangga aja. Ayah kerja apa ya? Kerja di pabrik. Oh, di pabrik. Berarti ada adik, ada Malida. Iya. Malida anak ke? 1. Anak ke 1. Berarti kalau misalnya begitu ada solusi yang lain nggak selain tadi pakai Gojek gitu ya? Karena uangnya lumayan ya buat jajan ya. Nah, ada solusi lain nggak? Pernah juga saya bareng sama teman. Cuman nggak enak gitu Bu. Kayak soalnya temennya suka nungguinnya kelamaan gitu, nggak enak sayanya. Nungguin Malida gitu. Berarti Malida juga selain ikut temen, Malida juga yang kesiangan gitu. Iya. Temannya satu kelas nggak? Enggak Bu, beda. Oh, beda kelas. Jadi kalau misalnya Malida kesiangan, temannya juga ikut kesiangan. Iya. Oh iya, jadi tidak enak gitu ya? Iya Bu. Jadi gini, berarti Malida itu harus bisa melakukan perubahan nih. Mulai apa aja yang harus dipersiapkan. Misalnya yang membuat Malida datang terlambat apa? Misalnya Bu, saya bukunya belum disiapkan, jadi pagi-pagi ngedadak. Berarti bukunya Malida, bukunya adiknya Malida harus dipersiapkan di malam hari dan keperluan-keperluan yang lainnya. Kemudian Malida juga bisa pasang alarmnya, supaya bangunnya tidak terlambat ya. Jadi kalau misalnya begitu kan tidak terlambat gitu ya. Nah, di kelas itu sudah dibuat keyakinan kelas kan ya? Sudah. Terus kira-kira aturan apa nih yang sudah Malida langgar? Datang tidak tepat waktu. Nah, berarti mulai dari sekarang Malida harus ada perubahan. Nah, terus sikap Malida ini buat ke guru-guru nih yang pernah Malida datang terlambat di mata pelajaran pertama ya, itu mau gimana nih Malida? Saya mau minta maaf, terus tidak ulanginya lagi. Oke, berarti Malida minta maaf, terus bilang ke gurunya kalau misalnya Malida tidak akan mengulangi lagi. Nah, apa yang harus diulanginya? Tidak datang terlambat. Ya, mudah-mudahan kedepannya Malida bisa datang tepat waktu gitu ya. Kemudian bareng dengan temannya, tidak menunggu temannya, sehingga kita sama-sama nih Malida dengan temannya bisa datang ke sekolah di posisi tepat waktu ya, tidak terlambat. Oke Malida, nanti Malida boleh kembali lagi ke kelas melanjutkan pembelajaran di hari ini. Terima kasih ya Malida ya. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malida Putri Randini merasa senang karena diberikan kesempatan untuk mengakui kesalahan saya tanpa harus menghakimi, sehingga mendapatkan solusi yang tepat. Selain itu, saya menyadari kesalahan yang saya lakukan ini akan merugikan saya sendiri. Terima kasih Ibu Sonia atas bimbingan dan nasihatnya. Saya jadi termotivasi untuk lebih bertanggung jawab dengan kewajiban saya sebagai siswa. Saya berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah kasus kedua mengenai siswa yang mengabaikan kerja kelompok dan tertidur di kelas. Kerja kelompok dengan kita sedang mengerjakan proyek. Yuk, jangan dulu. Faris, kenapa balik lagi ke sini? Ayo gabung lagi dengan kelompoknya ya. Udah gini aja Faris, belajar bisa. Faris sama ibu ya. Di perpus aja ya. Silakan gabung lagi bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Faris masuk sini. Sudah jajan? Belum Bu. Belum. Kenapa nggak jajan dulu? Gak apa-apa. Sini aja. Nggak apa-apa. Ayo, ada sok duduk sebentar aja kita ngobrol ya. Oke.
sudah tahu ya kenapa Faris Ibu panggil ke perpustakaan. Tadinya Ibu mau panggil di ruang BK, tapi ternyata di ruang BK ada siswa yang lain, sehingga kita ke perpustakaan ya. Kebetulan ini kan suasananya sepi ya. Oke, coba Faris sudah tahu kan kenapa Ibu panggil ke sini? Iya Bu, karena Faris nggak ikut kerja kelompok dari kelas. Oh iya, Ibu mengerti ya kalau misalnya hari ini Faris tidak seperti biasanya. Faris sekarang sedang tidak fokus ikut pembelajaran Ibu gitu ya. Tapi kalau misalnya Faris tadi 2 kali ya Faris tertidur di kelas, nah itu bisa merugikan teman-teman dari kelompoknya gitu ya. Iya Bu. Iya Bu, saya minta maaf. Iya Faris, jadi Faris pasti punya alasan tersendiri kenapa tadi tidak mau bergabung dengan anggota kelompoknya yang lain ya. Coba nih ceritain Ibu, sok boleh santai aja ceritain kenapa tadi Faris tidak bergabung dengan kelompoknya. Tadi Faris mengantuk Bu, soalnya tadi malam tidurnya kurang karena bermain game juga. Habis itu jadinya sekarang ngantuk dan malas ngikut pelajaran juga. Oh, tadi malam tidurnya sampai jam berapa? Jam 2. Jam 2 baru tidur? Oh iya, jadi gini ya Faris ya, berarti Faris harus mengatur pola tidur Faris ya. Kalau misalnya besok sekolah, jadi Faris tidak boleh tidur terlarut. Nah ini akibatnya nanti bisa tertidur lagi di kelas ya ngantuknya. Oke, coba sekarang kalau dari Faris sendiri ada nggak nih solusinya supaya nanti Faris bisa semangat mengikuti pembelajaran? Bukan hanya pembelajaran dari Ibu, tapi juga pembelajaran dengan mapel yang lainnya. Coba ada solusinya nggak nih? Ya mungkin Faris harus lebih mengatur jadwal tidur Faris. Iya, tidak larut malam tidurnya. Terus bermain gamenya juga secukupnya aja, dan lebih baik diganti dengan jam-jam untuk belajar. Iya. Jadi bener ya. Oke. Faris masih ingat nggak dulu di awal pertemuan nih ya, waktu Ibu pertama kali masuk ke kelas, kan Ibu wali kelasnya nih ya, kita membuat keyakinan kelas secara bersama-sama. Masih ingat nggak? Iya Bu. Masih ingat? Nah, kalau misalnya Faris nih masih ingat, dari keyakinan kelas mana nih yang sudah Faris langgar? Ya, saya tidak bekerja sama ketika ada kerja kelompok. Betul sekali ya. Jadi satu keyakinan kelas yang sudah Faris langgar yaitu tidak ikut kerja kelompok ya. Jadi harus bekerja sama. Kalau misalnya memang itu tugasnya harus bekerja sama dengan kelompoknya ya. Ibu percaya nih Faris itu bisa kedepannya melaksanakan keyakinan kelas dengan baik ya. Iya Bu, insya Allah. Jadi sekarang apa yang akan Faris lakukan nih untuk menebus kesalahan Faris tadi di kelas? Gimana? Mungkin Faris nanti bakal minta maaf ke teman-teman kelas dan kelompok Faris dan tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Iya, baik. Kamu pasti bisa ya. Harus semangat untuk mengikuti pembelajaran ya, karena itu akan menjadi jalan Faris untuk bisa mencapai cita-cita Faris. Cita-cita mau jadi apa Faris? Mau jadi guru. Mau jadi guru juga, apalagi mau jadi guru disiplinnya harus bagus ya. Oke. Sekarang kamu boleh kembali lagi ke kelas mengikuti pembelajaran selanjutnya. Setelah itu siapa sekarang? Ibu Eni. Ibu Eni, Iya. matematika. Ya, sekarang kamu boleh lagi kembali ke kelas. Kalau misalnya masih istirahat, kamu boleh jajan dulu. Tadi kan belum sempat jajan nih. Oke. Mudah-mudahan Faris bisa menjadi murid yang jauh lebih baik ya. Silakan Faris. Baik Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Makasih juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, coba ya harus kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Blomu Afa dari kelas 11 F5. Perasaan saya setelah melalui pendekatan segitiga institusi ini, saya lebih merasa nyaman dan tenang saat mengungkapkan alasan perilaku saya yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, seperti tidak ikut bekerja sama dalam kegiatan kelompok dan saling menghargai antar sesama teman. Terima kasih Ibu Sonia atas bimbingannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan bisa jadi jeda. Demikian penerapan segitiga restitusi. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.